Makin gawat darurat bos, militer Cina intai kapal rudal kendali Amerika di Taiwan. Kapal perang peluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy USS Mustin DDG-89 melakukan transit di Selat Taiwan Selasa 18 Agustus 2020. Kapal kelas Arleigh Burke ini adalah bagian dari armada ke-7 militer Amerika Serikat yang berpatroli di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam laporan US Naval Institute yang dikutip Viva Militer, kapal peluru kendali USS Mustin memasuki Selat Taiwan usai melakukan latihan tempur dengan kapal peluru kendali pasukan bela diri Mariti Jepang atau JSDN JS Suzuki DD-117. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat menegaskan transitnya kapal peluru kendali USS Mustin di Selat Taiwan adalah bagian dari rutinitasnya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Martin DDG-89 melakukan transit rutin di Selat Taiwan 18 Agustus sesuai dengan hukum internasional, bunyi pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Angkatan Laut Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diinginkan oleh hukum internasional, lanjut pernyataan itu. USS Martin dan JZ Suzuki sebelumnya melakukan latihan tempur gabungan dengan sejumlah fokus. Di antaranya adalah operasi tempur helikopter dan pembentukan formasi tempur laut. JS Suzuki dan USS Mustin beroperasi dan berlatih bersama, melakukan operasi helikopter yang terintegrasi, pelatihan taktis multidomain, serta pelatihan komunikasi dan formasi. Pernyataan lain Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Masuknya kapal perusak USS Mustin dan JZ Suzuki ke Selat Taiwan bukan berarti tak memiliki resiko, sebab dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dari United Daily News yang berbasis di Taiwan, kapal perang militer Amerika itu masuk dan pengintaian kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA selama transit di Selat Taiwan. Militer Cina yang juga kerap memasuki wilayah perairan ini senantiasa waspada akan segala ancaman, apalagi saat kapal-kapal perang dan kapal induk Amerika Serikat memasuki wilayah ini pada Juni 2020 lalu. Kapal perang Amerika Serikat lainnya USS Russell DDG-59 juga dipantau pergerakannya oleh kapal-kapal perang Cina. Pasalnya, masuknya USS Russell ke Selat Taiwan hanya beberapa saat setelah kapal-kapal perang Cina menggelar latihan tempur di kawasan tersebut. Hingga saat ini, militer Amerika Serikat mengklaim mampu mempertahankan kondisi Laut Cina Selatan yang stabil sejak Juni. Juga, Armada Tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Ronald Reagan telah melakukan pengamanan di wilayah lain. Armada Tempur Laut Militer Amerika Serikat juga sempat mendapat dukungan dari kapal induk USS Nimitz yang masuk ke wilayah ini pada Juli 2020. Di sisi lain, Armada Laut Cina juga masih terus bersiaga di wilayah Laut Cina Timur, tepatnya di wilayah tenggara garis pantai Taiwan. Peningkatan aktivitas militer Cina di wilayah tersebut sering dengan ambisi Pemerintah Republik Rakyat Cina atau RRC untuk mencaplok Republik Cina, yaitu Taiwan, masuk ke dalam wilayahnya. Di sisi lain, hubungan dengan Cina makin tegang. Taiwan larang pilot jet tempur nembak duluan. Ini alasannya. Militer Taiwan memperbarui perintah kepada pilot pesawat tempurnya untuk tidak melakukan tembakan pertama di tengah ketegangan yang meningkat di Selat Taiwan. China Times yang dekat dengan Beijing pada Senin 17 Agustus 2020 melaporkan, Angkatan Udara Taiwan telah memerintahkan pilot untuk menghindari sal tembak ketika mereka mendapat tugas untuk mengusir jet tempur Cina dan pesawat lain yang menyusup ke wilayah udara Taiwan. Hanya pilot berpengalaman yang akan dikirim untuk memimpin dalam setiap operasi yang memantau penyusupan pesawat tempur untuk menghindari kesalahan tembak,
sebut laporan China Times mengutip sumber militer Taiwan seperti dilansir South China Morning Post. Untuk menghindari kecelakaan yang bisa memicu insiden militer, pilot telah diinstruksikan bahwa mereka tidak boleh melakukan tembakan pertama tanpa perintah langsung dari Komando Angkatan Udara, kata laporan China Times. Setiap pilot yang melanggar perintah akan menghadapi tindakan hukum dari militer, imbuh laporan China Times. Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan menolak mengomentari laporan tersebut. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Para pengamat Taiwan mengatakan Taipei membuat komitmen serupa ke Washington selama krisis lintas selat pada tahun 1995 hingga tahun 1996 silam. Tetapi perintah terbaru lebih tentang mengirim pesawat bahwa dia mengirim pesan pemerintah Tsai Ing-wen yang condong ke kemerdekaan tidak akan memusuhi Beijing menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November nanti. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA mengadakan serangkaian latihan perang di Selat Taiwan pada tahun 1995 untuk memperingatkan Presiden Taiwan saat itu, Lee Teng-hui, agar tidak menyimpang dari prinsip satu Cina. Mantan Menteri Pertahanan Taiwan Andrew Yang Neun-zu menyebutkan pilot Angkatan Udara Taiwan mengikuti disiplin ketat saat terlibat dengan pasukan musuh. Ini hampir menjadi aturan utama bahwa Taiwan tidak akan melepaskan tembakan pertama, kata Yang kepada South China Morning Post. Angkatan Udara mungkin ingin mengulangi ini sekarang untuk mengingatkan pilot garis depan. Beberapa bulan terakhir, jet tempur Taiwan berulang kali mengusir pesawat tempur Cina terbaru. Cina mengirim jet tempur melintasi garis tengah selat Taiwan saat Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar mengunjungi Taiwan pekan lalu. Menurut Angkatan Udara Taiwan, dalam pernyataan yang Kementerian Pertahanan rilis, pesawat Cina terlacak oleh rudal anti pesawat Taiwan yang berbasis di darat dan diusir oleh jet tempur Taiwan yang berpatroli.